setiap kehidupan kalian semua, dimanapun kalian berada. Jadi setiap hari Sabtu jam 6 sore, saudara pantengin terus channel Pastor Ndeso. Makanya kalian follow, supaya apa? Supaya nanti kalau Pastor Ndeso live, saudara langsung di notif di handphone kalian masing-masing. Amin ya. Bapak Ibu Saudarain kasih oleh Tuhan, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar. Buat teman-teman semua yang sudah share, yang sudah berbagi gift. Jangan lupa Bapak Ibu Saudarain kasih oleh Tuhan. Ya, kalau kalian terberkati dengan channel ini, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati lewat Christmas Rally Revival. Saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Ya, Christmas terberkati lewat Christmas Rally Revival. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara-saudara, mungkin kita pernah sampai pada titik di mana kita hanya ingin berhenti sejenak dalam kehidupan kita semua. Titik di mana senyum mulai terasa berat, di mana doa-doa terasa seperti rutinitas di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan di mana kita bertanya di dalam hati, sampai kapan Tuhan? Kita hidup di dunia yang memuja produktivitas, yang memberikan tepuk tangan bagi mereka yang kuat dan menyisihkan mereka yang lelah di dalam setiap kehidupan ini. Tetapi saat hari ini, Tuhan tidak mencari pahlawan yang tak kenal lelah dalam setiap hidup kalian semua. Dia justru memanggil orang-orang yang jujur untuk mengakui, Tuhan, aku capek. Saudara, ia berfirman, marilah. Ya, bukan kepada gereja yang sudah sempurna itu, bukan kepada ritual yang rapi di dalam setiap hidup saudara dan saya, tetapi kepada dirinya sendiri dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pada saat hari ini izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran bagi kita semua. Ya, mungkin dengan segala kelelahan kalian, segala kekecewaan, segala beban yang mungkin saudara sembunyikan dalam setiap hidup saudara. Yuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bayangkan kalau ada seorang anak kecil yang pulang dari sebuah perlombaan lari. Wajahnya kusut, nafasnya tersengal-sengal, kakinya penuh dengan lecet, dan dia tidak menang lewat perlombaan lari itu. Dia bahkan tersandung dan jatuh dalam perlombaan itu. Dan saat dia membuka pintu rumah, yang dilihatnya Bapak Ibu Saudari, bukanlah wajah kecewa ayahnya yang menuntut, kenapa kamu tidak menang? Bukan. Saudara, melainkan sang papa atau sang ayah membuka lengannya lebar-lebar dan berkata kepada anaknya, sudah nak, sini, biar papa peluk kamu. Saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah Injil untuk kita yang lelah. Itulah Injil di dalam setiap hidup saudara. Kita bukan sedang berada di garis finish yang penuh dengan sorak-sorai. Kita seringkali berada di pinggir jalan, penuh debu, penuh luka, dari setiap perlombaan hidup yang melelahkan ini di dalam setiap hidup kita semua. Dan suara Bapa Surgawi kita pada kesempatan hari ini berkata, sudah nak, datang sini, marilah, aku mau peluk kamu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saya pernah mendengar cerita tentang seorang bapak yang sangat bangga dengan mobil barunya yang canggih, full dengan teknologi, ya, mobilnya keren dan full dengan fitur-fitur teknologi di dalam setiap kendaraannya. Suatu hari mobilnya mogok di tengah jalan, dia membuka kap mesin, lalu berdiri lama, ya, sambil mengangguk-angguk penuh arti. Dia sambil melipat tangan seperti ini nggak kelihatan soalnya. Ya, sambil melipat tangan seperti ini. Biasa ya kalau cowok kan begini Bapak Ibu Saudara. Ya, dia sambil mengangguk-angguk melihat kap mesin itu, ya, dengan penuh arti seolah-olah sedang menganalisis mesin yang rumit dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian seorang biker akhirnya berhenti, yang tentunya punya background teknisi, ya, teknisi kendaraan Bapak Ibu Saudari, dan kemudian menawarkan bantuan kepada bapak yang mobilnya mogok ini. Lalu kemudian setelah melihat sebentar si biker Bapak Ibu Saudari,
hanya perlu mendorong sebuah tuas kecil di dalam kap mesin itu. Sekitar 2 cm ya, yang ternyata belum terpasang pada saat itu terlepas. Saudara, lalu kemudian mobil itu ternyata langsung hidup ya di dalam setiap kehidupan Bapak yang tadi mobilnya mogok tadi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering seperti Bapak tadi. Kita berdiri di depan kap mesin kehidupan kita yang sudah mogok karena kita lelah. Kita penuh dengan beban, kita penuh dengan kekhawatiran dan dosa. Kita mengutak-atiknya dengan teori, dengan usaha kita sendiri, dengan agama sambil berlagak paham di dalam setiap hidup kita semua. Padahal solusinya, saudara, tuasnya hanya satu. Datang dan membiarkan Yesus yang menyalakannya. Datang dan membiarkan Tuhan Yesus yang menyalakannya kembali dengan kelegaannya. Saudara, kita terlalu lama berdiri mengangguk-ngangguk. Ya, seperti kita tahu saja setiap jawaban atas setiap persoalan dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal kita hanya perlu datang dan berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapak Ibu saudari yang terkasih, pada kesempatan saat hari ini, mari kita belajar ya dari setiap kehidupan kita semua, dari yang lelah kepada kelegaan dalam hidupmu, dari yang lelah ke lega, supaya saudara menemukan kelegaan sejati di dalam Kristus Yesus dalam hidup saudara dan saya. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan buat kalian semua. Matius 11 ayat 28 ini ayat yang tentunya tidak asing buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, secara mental, bahkan secara rohani? Lelah karena tekanan-tekanan hidup, lelah karena dosa yang terus membebani setiap kehidupan kalian semua. Karena harapan mungkin yang tertunda, impian yang belum kesampaian di dalam setiap hidup, atau karena pergumulan yang tak kunjung usai dalam setiap kehidupan kita semua. Dunia menawarkan banyak pelarian, hiburan, harta, konser, kesibukan, bahkan agama yang hanya menjadi beban tambahan. Tetapi hari ini di channel Pastor Ndeso, khususnya di dalam program Christmas Rally Revival Bapak Ibu Saudari setiap Sabtu malam ini ya di bulan Desember ini, mari saudara, kalau dunia menawarkan banyak pelarian kepada hiburan, kepada harta, kesibukan, bahkan agama, tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berpaling dari segala kelelahan itu dan menemukan kelegaan sejati. Yang setuju katakan amin. Menemukan kelegaan sejati bukan dalam diri kalian semua masing-masing, bukan dalam dunia, tetapi di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari, di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudari, dari lelah ke lega ya di dalam setiap hidup saudara dan saya, ini yang akan kita belajar pada kesempatan hari ini. Yang pertama saudara, sumber kelelahan kita di ayat 28a dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus tahu loh, Tuhan Yesus tahu kondisi manusia. Dia tahu betul. Dia tidak memanggil orang yang merasa kuat, dia tidak memanggil orang yang merasa mampu, tetapi dia memanggil orang yang letih lesu, orang yang berbeban berat. Saudara, banyak setiap kehidupan manusia modern hari-hari ini yang mengalami keletihan. Banyak yang mengalami beban berat dalam setiap hidup mereka. Beban itu bisa berupa beban dosa. Ya, Mazmur 38 ayat yang kelima. Dosa bukan hanya pelanggaran, tetapi juga beban yang menekan hati setiap hidup saudara dan saya dan memisahkan kita dari Allah. Beban Bapak Ibu Saudari bukan hanya dosa, ya pelanggaran di dalam hidupmu.
Tetapi beban dosa juga beban yang menekan hati dan akhirnya memisahkan kehidupan saudara dari Allah. Dan beban itu juga bisa berupa beban tuntutan hukum Taurat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-10. Saudara, menjadi orang yang beragama tanpa kasih karunia hanya akan melelahkan. Kalau saudara menjadi orang beragama, ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, lalu tanpa kasih karunia, itu hanya akan membuat capek di dalam setiap kehidupan kekristenan saudara. Jadi beban itu bisa berupa Bapak Ibu Saudara tadi, yang pertama beban dosa, yang kedua beban tuntutan hukum Taurat, dan yang ketiga beban kehidupan. Ada penderitaan, ada kegagalan, ada kecemasan akan setiap masa depan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa Kristus kita seperti orang yang mendaki gunung dengan beban di punggung yang semakin berat hari lepas hari. Kita butuh pertolongan dari luar diri kita, yaitu dari Tuhan kita yang menyelamatkan setiap hidup saudara dan saya. Inilah sumber kelelahan setiap kehidupan manusia modern hari-hari ini. Ada beban dosa, beban tuntutan hukum Taurat, dan beban setiap kehidupan saudara. Ya, entah itu penderitaan, kegagalan, kecemasan akan setiap masa depan. Yesus menyebut dua kondisi, letih lesu. Itu berarti kelelahan fisik, kelelahan emosi dari setiap perjalanan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan dia juga menyebut selain letih lesu, ya Bapak Ibu Saudari, ada berbeban berat. Ya, berbeban berat. Ini beban yang sengaja dibawa, beban yang sengaja dipikul. Dalam konteks Yahudi abad pertama, Bapak Ibu Saudari, beban terberat adalah tuntutan hukum Taurat yang dibebani oleh tradisi para ahli Taurat. Mereka punya beban, yaitu tuntutan hukum Taurat. Ya, bukan oleh Allah sendiri, tetapi tuntutan hukum. Ya Bapak Ibu Saudari, dan beban itu adalah beban performa agama. Ya makanya kan Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu berdoa jangan seperti kayak orang itu yang berdoa di tengah-tengah dilihat orang, ya di pasar, lalu kemudian pengen lama-lama ketika berdoa. Berdoalah, ya masuk ke dalam pintu kamarmu. Ya doa itu gak usah lama-lama Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Ya bukan performa maksud saya, bukan masalah lama atau sebentarnya, tetapi bukan performa agama. Saudara, ya misalkan harus begini, harus begitu, gak boleh begini, gak boleh begitu, tanpa kuasa untuk menggenapinya. Petrus pernah merasakan beban ini saat dia berkata, mengapa kamu mencobai Allah dengan mengenakan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita dan tidak dapat dipikul oleh kita. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-10. Petrus pernah merasakan beban ini. Saudara, beban dosa juga digambarkan seperti beban yang terlalu berat. Daud menangis karena menanggung setiap beban dosanya di dalam Mazmur 32. Bahkan Elia pun, Bapak Ibu Saudari, dia mengalami beban hidup setelah pertarungan di Gunung Karmel. Dia lari ketakutan dan duduk di bawah pohon arar. Dia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Saudara, ini adalah kelelahan total di dalam setiap kehidupan Elia. Baik secara fisik, baik secara emosional, baik secara rohani. Jadi ternyata kelelahan sejati manusia itu bersumber dari pemisahan dari sang sumber kekuatan dalam setiap hidup saudara. Kita lelah karena mencoba menyenangkan Allah dengan usaha sendiri. Ya, dengan performa kita semua. Kita lelah karena memendam dan menanggung dosa di dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, kita mengalami kelelahan karena kita berjuang menghadapi realitas kehidupan yang patah tanpa ketergantungan kepada Tuhan. Tanpa ketergantungan kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka mari kenali dan akuilah. Luangkan waktumu untuk menulis, untuk merenung. Apa yang paling membuat saya lelah akhir-akhir ini? Saudara bisa tulis itu di dalam setiap hidup saudara. Apa yang kira-kira bisa membuat saudara lelah akhir-akhir ini? Dari mana sumbernya? Apakah tuntutan diri saudara? Apakah tuntutan orang lain? Atau karena rasa bersalah? Ya, ada kekhawatiran di dalam setiap hidup saudara. Luangkan waktu untuk menulis dan merenung.
Kenalilah saudari ini kasih oleh Tuhan, apa yang paling membuat kalian lelah hari-hari ini atau akhir-akhir ini. Saudara, berhentilah berkata saya baik-baik saja. Ya, di gereja jika hati kalian hancur, ada orang yang berkata enggak, saya tetap baik-baik saja. Saudara, bongkarlah topeng itu. Katakan dengan jujur di hadapan Allah, Tuhan, hatiku terluka, hatiku hancur. Aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan Engkau daripada yang lainnya di dalam setiap hidupku. Saudara, mari saudara akui bahwa kalian lelah seperti Elia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah saya lebih banyak berusaha untuk Tuhan daripada saudara beristirahat di dalam Tuhan. Ayo pause. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mempaus setiap kehidupan kita semua. Kita perlu meriset setiap hidup kita semua. Jangan biarkan tuntutan-tuntutan dunia yang akhirnya menggerakkan setiap kehidupan kita semua. Biarlah kita bisa beristirahat tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita beristirahat tenang dari setiap kesibukan-kesibukan kita semua. Inilah yang pertama, saudara sedang diajak mengenali sumber kelelahan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua, ada undangan Kristus Yesus yang penuh dengan kasih. Di ayat 28b, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan yang di dalam bahasa Yunaninya adalah anapause, yang berarti beristirahat, ya, mendapatkan pembaharuan, yang berarti ditenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah undangan personal kepada setiap hati yang memerlukan kasih Kristus. Marilah kepadaku. Ya, bukan pertama-tama kepada ritual, kepada agama, atau kepada perbuatan baik, tetapi kepada pribadi Yesus sendiri. Karena Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, bukan kepada yang lain, bukan kepada gereja, bukan kepada performa, bukan oleh karena perbuatan-perbuatan ritual-ritual agama maupun perbuatan-perbuatan baik. Tetapi sebagai orang-orang Kristen ada undangan personal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih. Dia mengatakan, marilah kepadaku. Saudara, inilah undangan yang personal bagi setiap pribadi-pribadi dalam setiap kehidupan ini. Lalu kemudian ada undangan yang aktif. Yesus tidak hanya berkata istirahatlah, tetapi dia berkata, Bapak Ibu Saudari, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan itu adalah pemberiannya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kelegaan itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kalian semua. Saudara-saudari, itulah undangan yang aktif yang Tuhan Yesus berikan. Bukan hanya supaya saudara beristirahat saja, tetapi ingat baik-baik, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Dan kelegaan itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita. Saudara, yang ketiga ada undangan yang bersyarat tentunya. Selain undangan personal, undangan yang aktif, dan ada undangan yang bersyarat. Kita harus datang. Datang berarti saudara menyerahkan bebanmu. Saudara mengakui ketidakberdayaanmu dan mempercayai Dia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka mari kita datang, ya, kita menyerahkan beban dan mengakui ketidakberdayaan, serta kita mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah undangan Kristus yang penuh dengan kasih ketika Dia mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, inilah poin yang kedua kita belajar di dalam setiap hidup kita semua. Kata aku akan memberi kelegaan di dalam Matius 11 ayat 28 itu menggunakan kata kerja future indikatif, Bapak Ibu Saudari, yang menjanjikan aksi di masa depan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Dan Yesus sendiri akan secara pribadi melakukan pemberian ini dalam setiap hidup kita semua. Ini bukan teori, tetapi ini janji dari tindakan, khususnya dari pribadi yang berkuasa. Dia sendiri akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan saudara, baik masa kini maupun masa yang akan datang dalam hidup saudara. Maria, saudara Marta, Bapak Ibu Saudari, dalam Lukas pasal 10, saat Marta repot dan khawatir dalam setiap beban pelayanannya, Maria memilih beristirahat, anapausis. Ya, anapausis.
Ya, kata benda dari akar kata yang sama dengan duduk dekat kaki Yesus dan mendengar firman-Nya. Yesus membela setiap pilihan Maria ini daripada pilihan Marta. Saudara, perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4, dia juga lelah karena beban dosa dan pengucilan sosial dalam setiap hidupnya. Tetapi Yesus mengundangnya, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 14. Dia diberi kelegaan dari dahaga jiwanya. Saudara, ternyata kelegaan adalah anugerah yang diberikan. Bukan usahamu, bukan usahaku, tetapi Bapak Ibu Saudari adalah anugerah yang diberikan. Bukan karena prestasi yang diraih oleh setiap hidup saudara dan saya. Jadi undangan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari, bersifat tanpa syarat kecuali satu, yaitu saudara datang. Maukah kita datang? Maukah saudara dan saya datang kepada Tuhan? Tentunya ketika saudara mau datang kepada Tuhan, saudara ada kerendahan hati dalam hidupmu. Banyak orang tidak mau datang karena mereka tidak memiliki kerendahan hati. Karena mereka merasa mereka bisa mampu hidup tanpa Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, syaratnya bagi kalian yang mau mendapatkan kelegaan, ya, anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara, syaratnya satu, datang dengan kerendahan hati. Amin. Datanglah dengan kerendahan hati. Saudara, setiap hari Sabtu kita akan mengadakan hal ini terus sepanjang bulan Natal. Ya, Christmas Rally, Revival di channel Pastor Yesus setiap jam 6 sore. Maka saya mengundang kita setiap Sabtu malam untuk bersama-sama hadir dalam setiap acara ini. Saudara, mari datanglah kepada Tuhan. Kepadanya lah kita harus datang. Bukan pertama-tama kepada metode, kepada gereja atau program, melainkan kepada pribadinya di dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang senang ia datang kepada Tuhan. Sebenarnya dia bukan senang datang sama Tuhannya, tapi dia datang senang karena rame-ramenya. Ya, karena rame-ramenya, Pak, Bu. Wah, rame di satu tempat. Lalu kemudian karena ramenya itu Bapak Ibu Saudari, mereka senang. Ya, padahal bukan karena program saudara datang kepada Tuhan, melainkan kita datang kepada pribadinya. Saudara mau dimanapun saudara mau datang kepada Tuhan seharusnya bisa. Ya, nggak perlu rame-rame juga saudara bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Saudara datanglah kepada Tuhan, jadikan ya datang kepada Yesus sebagai tindakan pertama di pagi hari, di setiap hari yang kita miliki. Bukan langkah terakhir saat sudah putus asa baru datang, saat sudah divonis kanker dan lain sebagainya, sudah mau mati baru datang dan lain sebagainya. Saudara katakanlah, Tuhan, aku mau datang. Saya lelah, saya membutuhkan Engkau Tuhan. Bapak Ibu, mari jadikanlah datang kepada Yesus sebagai tindakan pertama di setiap hari kehidupanmu. Makanya di channel ini setiap hari 7:30, kalau saudara rindu datanglah setiap hari 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara akan terus diajak untuk terus mengasihi Tuhan, berlomba dengan tekun dalam setiap perlombaan yang diwajibkan bagi orang-orang Kristen. Kalau saudara orang Kristen tapi tidak pernah berlomba, tidak pernah berdoa, tidak pernah saat teduh, tidak pernah ke gereja, ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita mau berlomba dan menyelesaikan pertandingan sampai akhir kehidupan kita semua dan tidak pernah dengar firman Tuhan? Gimana kita mau lomba? Saudara, mari berdoalah dengan jujur. Ubahlah doa permohonanmu menjadi doa penyerahan. Tuhan, saya tidak kuat menanggung beban kekhawatiran ini. Saya serahkan kepadamu sekarang juga ya Allahku. Sampaikan kepada Tuhan. Ya, dari doa permohonan menjadi doa penyerahan kepada Tuhan. Berdoalah dengan jujur dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, secara simbolis tuliskan beban di dalam selembar kertas. Nanti kan udah mau dikit lagi akhir tahun. Ya, atau saudara-saudara sekarang bisa tulis. Ya, secara simbolis tuliskan beban kalian di selembar kertas. Apapun itu beban kalian, tulis nomor 1, mau sampai 100 pun beban saudara tulis saja di kertas itu. Ya, lalu kemudian lipat, letakkan di bawah Alkitab, ya, atau di dekat salib sebagai kalian tanda meletakkannya di kaki Yesus. Atau pada akhir tahun nanti saudara bisa membakar itu semua. Ya, itu secara simbolis.
Saudara sedang mempraktekkan spiritual untuk melepaskan setiap beban-beban dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah yang kedua, saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudari, dari lelah kita boleh mendapatkan kelegaan. Saudara dapat menemukan kelegaan sejati di dalam Kristus, khususnya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari saudara, saya mau mengajak kita semua untuk berpaling dari segala kelelahan dan menemukan kelegaan sejati. Bukan dalam diri kita, bukan dalam dunia, tetapi di dalam Yesus Kristus, dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menikmati kelegaan itu? Ayat 29 sampai 30 Tuhan Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan Yesus melanjutkan dengan dua perintah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-30 itu. Pikulah kuk yang kupasang, di sana dikatakan. Kuk adalah alat untuk bekerja. Ya, kuk itu Bapak Ibu Saudara adalah alat untuk bekerja sama dengan lembu yang lain. Kristus mengajak kita untuk bersekutu dengannya, bukan berjalan sendiri dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya kalau saudara pikulah kuk yang kupasang, saudara nggak bisa berjalan sendiri. Ya, saudara nggak boleh berjalan sendiri. Saudara berjalanlah bersama dengan Tuhan, nanti Dia akan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian belajarlah kepadaku, Tuhan juga katakan di sana. Bapak Ibu Saudari, kelegaan sejati ditemukan dalam hubungan murid dengan guru. Kita belajar kerendahan hati, kita belajar kelembutan hatinya. Bapak Ibu, kuk Kristus itu enak dan ringan. Karena apa? Karena Dia memikul bersama dengan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena Dia memikul bersama dengan saudara dan saya. Kuk Kristus itu enak dan ringan karena bebannya adalah kasih, bukan perhambaan dalam setiap hidup saudara. Dan kuk Kristus itu enak dan ringan karena kita menemukan identitas dan tujuan sejati di dalam Kristus. Inilah yang ketiga, bagaimana saudara diajak untuk menikmati kelegaan itu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sekali lagi, kuk adalah alat yang menghubungkan dua lembu untuk membajak bersama. Dan Yesus berkata, pikulah kukku. Kuknya berbeda dengan kuk dunia atau kuk agama. Saudara, belajarlah padaku, kata Tuhan. Itu adalah proses menjadi murid, ya, matete dalam bahasa Yunaninya. Apa yang harus dipelajari ketika saudara menjadi murid? Saudara, yang saudara dan saya pelajari bagaimana karakter Kristus itu yang lemah lembut dan rendah hati. Inilah karakter sang guru kita semua. Inilah karakter daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ada kelemah lembutan, ya. Dan kelemah lembutan adalah kekuatan yang terkendali dalam setiap hidup saudara. Jadi orang Kristen jangan suka marah-marah, jangan suka meledak-ledak. Belajar lemah lembut, ya, yang artinya ada kekuatan yang bisa saudara kendalikan dalam hidupmu. Mau marah nggak mau, ya, mau mukul nggak mau, mau berkata-kata kasar nggak mau. Kita memilih untuk tidak seperti itu. Karena ada saudara dan saya, kita punya kelemah lembutan. Saudara bisa mengendalikan kekuatan itu di dalam setiap hidup saudara. Dan tentunya ada kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati adalah pandangan yang benar tentang diri di hadapan Allah. Bahwa saudara tidak bisa berjalan sendiri. Saudara dan saya perlu bergantung kepada Allah. Makanya saya selalu bilang, kalau mau datang kepada Tuhan, saudara harus memiliki kerendahan hati. Saudara tahu hidupmu dan hidupku bergantung kepada Allah. Bukan karena usaha kekuatanmu sendiri di dalam setiap hidup saudara. Ya, itulah kata belajar kepadaku di dalam setiap hidup saudara yang perlu saudara pelajari. Lalu kemudian ada kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kenapa ringan? Ya, karena Dia yang memikul beban utama. Dia adalah tanda kutip lembu yang lebih kuat di depan. Ya, untuk menuntun setiap perjalanan kita semua. Ini tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Murid-murid ketika di perahu di dalam Markus 4 ayat 38, saat badai, ya mereka panik, mereka lelah mendayung,
tetapi Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka belajar bahwa kelegaan bukan berarti tidak ada badai, tetapi ada damai yang menguasai badai bersama mereka di perahu itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dialah sahabat terbaik dalam setiap hidup saudara. Bukan anak-anakmu, bukan pasanganmu, bukan keluargamu, tetapi dialah pribadi, teman terbaik, sahabat terbaik, tempat curhat terbaik dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari saudara hadirkan selalu Tuhan Yesus dalam setiap hidupmu, sehingga damai itu menguasai setiap badai di dalam setiap perahu kehidupan kita masing-masing. Saudara, Paulus pun belajar dari hal ini. Dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Ia menemukan bahwa justru di dalam kelemahan dan ketergantungannya, kuasa Kristus menjadi sempurna. Ya, Bapak, Ibu, Saudari, dia bergantung kepada Allah. Ya, dan Paulus menemukan hal ini dalam setiap kehidupannya. Jadi ternyata kelegaan sejati ditemukan dalam ketergantungan, dalam keselarasan dengan Kristus. Saudara, kita tidak dibebaskan dari semua pekerjaan, tetapi kita dipasangkan dengan Dia dalam pekerjaan itu, dan itu menjadi ringan dalam kehidupan saudara. Karena motivasinya berubah dari tuntutan menjadi kasih. Dari kekuatannya sekali lagi berasal dari persekutuan dengan Dia. Ada kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya setiap hari, karena kita bersekutu dengan Dia setiap waktu, di setiap kesempatan yang kita miliki. Bapak, Ibu, ayo identifikasi lagi kuk yang ada di dalam setiap hidup kita semua. Apa yang sedang saudara pakai? Apakah kuk ambisi? Apakah kuk ekspektasi orang tua? Apakah kuk kesuksesan duniawi? Saudara, bertobatlah dan berdoalah. Tuhan, gantikan kuk saya dengan kuk-Mu. Gantikan itu semua dengan kuk-Mu ya Tuhan Yesus. Saudara, ayo kita belajar dari sikap hati Tuhan. Saat menghadapi konflik, tanyakan bagaimana Yesus yang lemah lembut itu dan rendah hati akan menyikapi setiap konflik ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah praktek untuk mengambil kuknya, mengenakan kuknya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak, Ibu, Saudari. Belajarlah dari sikap hati Tuhan. Kalau Tuhan mengalami hal yang sama seperti yang saudara sedang alami hari-hari ini, saudara, bagaimana Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu akan menyikapi hal-hal di dalam setiap kehidupan saudara. Dan saudara belajar seperti Yesus. Amin, Bapak, Ibu, Saudari. Ayo kita boleh belajar bekerja bersama dengan Dia. Dalam setiap tugas pekerjaan saudara, dalam pelayanan, atau di dalam rumah tangga yang membosankan, saudara ucapkan, ya Bapak, Ibu, Saudari, Tuhan, saya melakukan ini bersamamu untuk kemuliaan nama-Mu. Itu mengubah beban menjadi ibadah di dalam setiap hidup saudara. Ya, ada orang-orang yang menjalani setiap hari studi nanti jadi bosan. Ya, nanti berumah tangga sudah menjalani bertahun-tahun nanti menjadi bosan. Saya sampaikan sama istri saya, ya baru berapa belakangan ini Bapak, Ibu, Saudari, ya kita rindu menghadirkan sorga di rumah kita. Kita rindu menghadirkan sorga di rumah kita. Surga itu bukan nanti saja, tetapi saudara bisa hadirkan lewat rumahmu, lewat kelakuan-kelakuanmu. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bekerja sama dengan Tuhan, ya dalam setiap tugas pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu yang mungkin kelihatan membosankan. Ucapkan, Tuhan, saya melakukan ini semua bersamamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, itu semua mengubah beban menjadi ibadah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara belajar menjadi lilin kecil di tengah-tengah keluargamu. Ya, nggak usah saudara punya lilin-lilin seperti di lampu, ya di Istora Senayan, di Gelora Bung Karno, yang lampunya wah itu bisa menerangi seluruh stadion. Saudara belajarlah kita menjadi lilin kecil di tengah-tengah keluargamu. Saudara percuma ikuti setiap ya menjadi lilin, menjadi lampu yang besar, tapi kalau sampai rumah redup lagi. Saudara, mulailah dari rumah. Kita hidupkan lilin itu mulai dari rumah kita semua. Sekecil apapun sinarnya, saudara, tetapi lilin itu dapat menerangi keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, yang orang-orang yang mengenalmu. Bapak, Ibu, Saudari yang kasih oleh Tuhan.
Ayo kita bekerja bersama dengan Dia di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang keempat, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, ya, ada transformasi dari lelah kepada kelegaan di dalam setiap hidup saudara. Ada perubahan dari kelelahan kepada kelegaan. Jadi ketika kita datang kepada Kristus di dalam hidup saudara, beban dosa itu diangkat. Ya, beban dosa diangkat. Dia sudah menanggungnya di kayu salib, 1 Petrus 2 ayat 24. Ada beban hidup yang ditanggung bersama. Ketika saudara datang kepada Kristus, beban dosa diangkat. Beban hidup ya ditanggung bersama dengan Tuhan tentunya. Dia mengundang kita untuk melemparkan segala kekhawatiran kepadanya, menaruh di kakinya. Sehingga saudara dan saya tidak menanggung beban itu seorang diri. Saudara mempercayakan kendali hidupmu kepada Tuhan, maka beban setiap kehidupan kita ditanggung bersama-sama. Ya, dan beban itu pun jadi ringan. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan ketika saudara datang kepada Kristus, ada transformasi dari kelelahan kepada kelegaan. Selain beban dosa diangkat, selain beban hidup ditanggung bersama, saudara, kita juga mendapat istirahat yang sejati untuk jiwa kita. Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Saudara, bukan berarti hidup tanpa masalah. Ada saja orang Kristen hidup punya masalah. Gak mungkin hidup tanpa masalah. Ada saja ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan berarti kita hidup tanpa masalah ketika kita mendapat istirahat sejati untuk jiwa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah masalah kita semua, kita memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Kita memiliki damai sejahtera Allah dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, sekalipun masalahnya masih ada lagi, tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, pada poin keempat ini, saudara, ada transformasi dari kelelahan kepada kelegaan. Kata istirahat atau kelegaan di ayat 29, anapausi, ya, adalah kata benda yang menunjuk pada keadaan istirahat yang permanen bagi jiwa. Saudara, istirahat adalah keadaan, ya istirahat, ya kelegaan ini adalah keadaan istirahat, maksud saya yang permanen bagi jiwamu. Ini menggenapi janji perjanjian lama tentang hari perhentian, ya, di dalam Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Saudara, ini adalah istirahat dari usaha keselamatan sendiri. Ya, bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah, sekali lagi, ya, kelegaan yang dapat atau didapat daripada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita semua. Ini adalah istirahat dalam kepastian pemeliharaan Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang memelihara setiap hidup saudara dan saya. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saudara, saya mau mengajak kita semua dalam setiap hidup saudara, di dalam setiap hidupmu. Ya, di dalam Markus 9 ayat 24 ada seorang bapak yang sudah putus asa. Dia berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itulah titik transformasinya. Dari dia berusaha ya sendiri dan dia mengalami kelelahan, ya murid-murid gagal mengusir ya setan dalam setiap kehidupan ya keluarga daripada bapak ini. Saudara, lalu kemudian ketika dia datang kepada Yesus, akhirnya dia mendapatkan kelegaan. Dia menyerahkan ketidakberdayaannya kepada Tuhan Yesus. Dan juga ada penjahat di kayu salib, ya, penjahat di sebelah Tuhan Yesus, ya, penjahat di salib itu. Saudara, dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang sekarat, ada penjahat juga yang dapat menemukan kelegaan sejati dengan berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Saudara, ya langsung dijamin ya tempat di Firdaus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, transformasi dari kelelahan kepada kelegaan ternyata adalah peralihan dari bergantung kepada diri sendiri, ya Bapak Ibu Saudari, menjadi bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Menjadi bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Jiwamu beristirahat karena masa lalumu diampuni, beban dosa pun diangkat. Jiwamu dapat beristirahat di dalam Tuhan karena masa kinimu ditopang. Dia memikul bersama dengan saudara, dan jiwamu beristirahat karena masa depan dijamin. Saudara, kuknya itu menuntun kepada tujuan kekal di dalam setiap kehidupan kita semua.
Bapak Ibu, mari. Langkah pertama bagi kalian yang lelah dalam setiap hidup kalian semua. Jika kalian belum pernah sungguh-sungguh datang, lakukanlah doa sederhana. Seperti penjahat ya di samping Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, saya lelah, saya butuh Engkau. Masuklah ke dalam hidup saya dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara, inilah langkah pertama bagi setiap jiwamu yang lelah. Belajarlah, latihlah imanmu ya setiap hari bagi setiap orang-orang yang sudah percaya. Setiap kali kekhawatiran muncul, katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, tenanglah dan beristirahatlah dalam hadiratnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan yang memegang kendali. Saya ada dalam kuknya. Ulangi janji seperti Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini. Latihlah imanmu setiap hari bagi kalian yang sudah percaya. Setiap kali kekhawatiran itu muncul, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Ada kan lagunya begitu Bapak Ibu Saudari? Ayo. Buatlah pengakuan pribadi ya. Saudara bisa menulis, karena saya ada di dalam kuk Kristus, saya beristirahat. Ya misalkan Bapak Ibu Saudari, dari setiap kebutuhan-kebutuhan untuk membuktikan dirimu. Saya menikmati setiap proses ini. Saya menikmati kepastian saya, identitas saya adalah milik Kristus. Ya bukan milik dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua. Ya, jalan dari lelah kepada lega. Bukanlah tentang berhenti bekerja, tapi tentang berganti mitra kerja. Ya, ketika saudara mau berjalan dari kelelahan kepada kelegaan, saudara bukanlah tentang saudara berhenti bekerja, tetapi tentang berganti mitra kerja dalam hidupmu. Saudara dan saya tidak lagi sendirian. Saudara dan saya sekarang bersekutu dengan sang penanggung beban itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mulailah hari ini, datanglah, serahkanlah, pikullah, belajarlah, dan temukan bahwa di dalam dekat Tuhan, jiwa kalian semua menemukan rumah. Menemukan tempat perhentian yang paling damai. Rumah itu seharusnya tempat perlindungan yang paling sempurna bagi kalian semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saya sampaikan sama istri saya, kalau kita ada di rumah, sama anak-anak kami juga sama. Kalau kita ada di rumah, inilah tempat perlindungan yang paling aman buat kita semua. Ya, kita tidak mau saling menghakimi, tetapi kita menerima setiap kelebihan setiap anggota keluarga kita semua. Rumah Bapak Ibu Saudari adalah tempat yang seharusnya paling aman. Demikian saudara dan saya, temukan bahwa di dalam dekat dengan Tuhan, jiwamu menemukan rumah, jiwamu menemukan perlindungan, jiwamu menemukan tempat perhentian yang paling damai dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, lihatlah salib itu. Di sana ada gambar kelelahan yang paling sempurna. Yesus yang letih lesu, Yesus yang berbeban berat, namun bukan bebannya sendiri, melainkan beban kita. Semua kelelahan kita akibat dosa, semua luka, semua merasa bersalah, semua kekhawatiran akan masa depan, semuanya sudah ditanggung sampai selesai di kayu salib itu. Dia katakan tetelestai, sudah selesai. Serunya pada saat itu. Itu berarti jalan ke Bapa sudah terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Itu berarti istirahat sejati sudah tersedia bagi kalian yang datang kepada pribadi Yesus Kristus. Dia tidak hanya menawarkan kelegaan untuk hari ini. Dia menawarkan hidup yang baru. Hidup yang meski masih ada badai, namun jiwanya telah berlabuh di tempat yang aman. Amin. Jiwa saudara berlabuh di tempat yang aman. Bapak Ibu, ya walaupun kita masih bekerja, namun bebannya ringan karena dipikul bersama dengan Tuhan. Maka sekarang saya tidak mengajak kita untuk sekedar merasa lega. Saya mengajak kita semua untuk memberikan hidup kalian semua, seluruh kelelahan, seluruh impian, seluruh masa depan, ya, seluruh masa lalu, masa kini, ya, dan tentunya masa depan kita semua kepada Dia yang sudah memberi nyawanya bagi kita semua. Saudara, mari dengan mata iman, lihatlah Yesus ya di depan kalian semua, mengetuk pintu hati kalian semua.
tangannya yang berlubang itu terbuka. Suaranya yang penuh kasih itu berkata, marilah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, apakah kalian mau datang? Apakah kalian mau menyerahkan kuk kalian yang berat itu dan menerima kuknya yang penuh dengan kasih? Saat kita berdiri dalam keheningan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, biarlah itu menjadi momen ketika kalian berkata, ya kepada undangannya. Ya Tuhan, masuklah ke dalam pintu hatiku, masuklah dalam kehidupanku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap hidupku. Saudara, berikanlah hidup sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua. Karena hanya di dalam penyerahan total itulah kita menemukan istirahat yang sesungguhnya dan tujuan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, khususnya pada perodakan hal ini terus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan segala kejujuran. Kami mengakui di hadapan-Mu kami lelah. Kami lelah berusaha menjadi baik dengan kekuatan kami sendiri. Kami lelah membawa topeng kesalehan. Lelah memendam rasa sakit dan dosa. Lelah lari daripada-Mu, padahal hanya di dalam Engkau saja ada kelegaan. Maka sekarang kami datang. Kami serahkan semua beban yang selama ini kami panggul sendiri. Beban kesalahan, beban hubungan yang retak, beban khawatiran akan masa depan, beban sakit hati yang kami simpan. Kami letakkan semuanya di kaki salib-Mu yang kudus, ya Allah. Kami menerima undangan-Mu. Kami mau memikul kuk-Mu dan belajar daripada-Mu. Ambillah kendali hidup kami. Jadilah Tuhan yang sepenuhnya atas setiap area keuangan, keluarga, pekerjaan, impian, masa depan kami. Penuhilah kami sekarang dengan kelegaan sejati dari Roh-Mu yang kudus. Istirahatkanlah jiwa-jiwa kami yang gelisah. Teguhkanlah kami dengan kepastian kasih-Mu. Dan dari tempat perhentian ini, mampukan kami untuk pergi dan membawa undangan yang sama kepada dunia yang lelah ini. Dengan kekuatan dan kasih yang berasal daripada Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami bukan lagi sebagai milik kami, tetapi sebagai milik kepunyaan-Mu sepenuhnya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemberi kelegaan, kami berdoa dan percaya. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah jiwamu, diberkatilah hatimu, kehidupanmu, keluargamu, orang-orang yang Kau kasihi, saudara-saudaramu, setiap keluarga yang Kau kasih diberkati oleh karena Tuhan. Studimu diberkati, pekerjaan bisnis usahamu diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah saat hari ini, apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kalian yang sakit, biarlah Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas setiap jiwa-jiwa yang bertobat, menerima Dia, mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Tuhan berikan pemulihan, baik secara fisik, baik secara jiwa, dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat kekal bagi setiap kami semua. Karena kami bukan hanya rindu mendengar, tetapi kami rindu untuk melakukan, menghidupi firman-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa banyak yang terberkati Bapak, Ibu, Saudari? Yang terberkati saudara bisa menulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara jangan lupa setiap hari Sabtu malam jam 6 sepanjang bulan Natal, Bapak, Ibu, Saudari, Pastor Deso ya dalam program setiap Sabtu malam tentunya jam 6 waktu Indonesia Barat. Saudara, ada program baru kita di bulan Natal ini adalah Christmas Rally Revival ya. Saudara bersama-sama datang dalam setiap kehidupan saudara di channel ini. Sehingga Bapak, Ibu, Saudari, setiap Sabtu malam, setiap jiwamu, saudara mendapatkan kelegaan, diperbaharui tentunya di dalam Tuhan ya. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Jangan lupa besok Bapak, Ibu, Saudari, ada ibadah pagi jam 7 pagi di channel Pastor Deso. Ada ibadah jam 5 sore di channel Pastor Deso. Dan ada ibadah sebenarnya jam 10 pagi tetapi offline, yaitu di kota Depok, Jawa Barat. Bapak, Ibu, Saudari, kalau saudara rindu datang,
saudara bisa chat ke TikTok ya, ke DM atau ke inbox TikTok Bapak Ibu Saudari. Nanti saya akan berikan alamatnya kalau memang saudara rindu datang jam 10 pagi ya Bapak Ibu Saudari di kota Depok ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, tetapi kalau kalian jauh ya nggak usah ya, jangan dipaksakan datang karena jauh. Bapak Ibu Saudari kalau dekat masih sekitar wilayah Depok ya, saudari masih setengah jam dari tempat saudara ke Depok, bisa masuk tol dan lain sebagainya, boleh hadir. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Biarlah setiap apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini benar-benar kalian mendapatkan kelegaan di dalam setiap jiwamu ya, atas setiap firman Tuhan yang dibagikan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat setiap gift yang saudara terbangkan. Kalau kalian terberkati lewat channel Pastor Deso, jangan ragu tap-tap layar, jangan ragu saudara share, saudara follow Pastor Deso di TikTok maupun subscribe di YouTube Bapak Ibu Saudari, dan juga jangan ragu menerbangkan gift kalau saudara terberkati tentunya. Saudara, terima kasih juga buat setiap persembahan-persembahan saudara, dukungan-dukungan yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso setiap waktunya. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Terima kasih buat setiap tangan-tangan yang berbaik ya, berbaik hati, tangan-tangan yang bermurah hati tentunya dengan tulus. Biarlah Tuhan merahmati setiap pemberian-pemberian kalian semua. Bagi kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, Roh Kudus menggerakkan hati dan saudara sedang berlatih untuk bermurah hati ya, Bapak Ibu Saudari dapat memberikan dukungan persembahan, dukungan kasih ya, persembahan kasih, persembahan syukur ya, donasi, support, kolekte, apapun namanya, saudara dapat memberikan persembahan itu di bio profil saya ya Bapak Ibu Saudari. Nanti ada BCA atau ada juga yang kedua lewat Social Bus. Pilihlah metode yang paling memudahkan untuk saudara ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Jikalau kalian terberkati, Roh Kudus menggerakkan hati dan saudara rindu berlatih untuk bermurah hati. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara harus memiliki ketiga hal ini. Ya, kalau saudara tidak memiliki ketiga hal ini, berarti Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara jangan memaksakan diri untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di channel ini. Ya, selalu kita akan tanya Tuhan sudah percayakan berkat dalam kehidupanku. Roh Kudus mau arahkan aku kemana untuk memberkati setiap rencana pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Tanya sama Roh Kudus. Ya, dapetin komando dari dia dalam setiap hidupmu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara terberkati. Karena saudara, aku terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Maka saudari dukunglah pelayanan ini dengan hati yang tulus. Ya, Bapak Ibu Saudari, belajarlah menjadi rekan sekerja Allah. Mungkin saudara tidak bisa menginjil sebanyak seperti saya, tetapi Bapak Ibu Saudari dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di channel ini. Kita sama-sama berkolaborasi bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, saya mohon undur diri. Selamat long weekend lagi ya. Selamat weekend buat kita semua. Udah kepikiran long weekend aja karena mau bulan Natal ya, karena bulan Natal maksud saya. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend buat kita semua. Selamat beristirahat buat kalian. Sampai ketemu besok pagi jam 7 waktu Indonesia Barat di channel ini. Saudara, biarlah lewat setiap program-program yang diadakan di channel ini, channel ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Salam dari saya. Dukung selalu channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bye-bye buat kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you.